Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Agustina, NPM 1901010069 dari kelas manajemen 19B. Akan mempresentasikan poster tentang konsep bisnis PT Nestle Indonesia. Saya akan menjelaskan profil Nestle Indonesia. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SA didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya yang sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Nestle Indonesia didirikan pada 1971 dan mempekerjakan sekitar 2.600 karyawan. Selain pabrik baru yang akan dibangun di Jawa Barat, 3 pabrik di Panjang Lampung, Cikupa Banten, dan Kejayaan Es Java memproduksi produk susu, makanan, dan minuman dengan merek terkenal seperti Denko, Milo, Nescafe, Nestle Cerelac, KitKat, Fox, Bear Brand, Milkmaid, Carnation, dan Nestle Denko Ideal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi perusahaan Nestle. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Dalam strategi ini, perusahaan Nestle menerapkan 4 poin, yaitu Geographic Segmentation, di mana perusahaan Nestle telah memiliki segmentasi di seluruh negara dan di setiap ibu kota, lalu mereka membagi daerah tersebut menjadi bagian utara, timur, selatan, dan barat. Yang kedua, Demographic Segmentation. Jadi Nestle ini memproduksi barang yang mengenai semua kalangan, mulai dari bayi, balita, remaja, sampai pada orang tua dalam produk yang dihasilkan. Yang ketiga, mass customerization. Nestle dengan menciptakan berbagai macam jenis produk dengan jumlah yang tinggi. Alasan dasar penerapan strategi ini adalah konsumen memiliki permintaan yang tidak tetap. Yang keempat, lokasi strategi, di mana pemilihan lokasi Nestle sendiri adalah dengan alasan untuk mendapatkan bahan baku dari komoditi terbaik, seperti komoditi kopi terbaik di Lampung untuk Panjang Factory Nescafe dan kualitas susu terbaik di Pasuruan untuk Kejayaan Faktor Denko. Lalu yang kedua, strategi manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasi, dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Untuk mengkoordinasikan seluruh unit bisnisnya di seluruh dunia, maka dibutuhkan peranan sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasikan seluruh aktivitas bisnis agar diperoleh competitive advantage. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan diversifikasi bisnis yang memiliki 2 tingkat strategi. Yang pertama, strategi unit bisnis atau kompetitif strategi yang menitik beratkan pada upaya membangun keunggulan di setiap bidang usaha yang digeluti. Dan yang kedua, strategi korporasi yang melakukan berbagai bisnis yang akan diusahakan, termasuk pengelolaan keseluruhan portofolio bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang corporate business principles dari Nestle. Prinsip-prinsip bisnis perusahaan Nestle akan terus berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan dunia. Landasan dasar Nestle tidak berubah dari waktu ke waktu, dan asal-usul perusahaan Nestle dan mencerminkan ide-ide dasar keadilan, kejujuran, dan perhatian umum untuk kesejahteraan orang-orang. Nestle berkomitmen untuk menganut prinsip-prinsip bisnis berikut di semua negara, disesuaikan dengan undang-undang lokal, praktik-praktik budaya, dan agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan Nestle. Yang pertama, reputasi perusahaan yang baik membuat Nestle Indonesia dikenal sebagai perusahaan penghasil produk terbaik di kelasnya. Yang kedua, produk dari Nestle merupakan produk dengan kualitas unggulan disertai jaminan mutu dan kualitas dari Nestle dengan standar mutu dan standar produk yang ketat. Yang ketiga, manajemen kontrol tersentralisasi yang memungkinkan tiap anak cabang membuat keputusan atau kebijakan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, Nestle memiliki tim pemasaran yang kompeten dengan program promosi atau iklan yang gencar. Yang kelima, Nestle memiliki 27 lokasi laboratorium yang menunjang pengembangan dan penelitian produk Nestle di dunia, sehingga Nestle dapat menciptakan produk berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan Nestle. Yang pertama, harga produk Nestle yang relatif mahal dibanding produk sejenis merek lain, sehingga tidak menjangkau semua kalangan. Yang kedua, biaya promosi atau iklan di media massa tiap kali tayang, terutama di televisi, yang relatif mahal. Yang ketiga, karena produk-produk Nestle memiliki standar yang baik dan harga yang relatif mahal, sebagian besar konsumennya adalah masyarakat menengah ke atas. Selanjutnya, keanggotaan dari Nestle. Nestle merupakan bagian dari Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM, merupakan himpunan perusahaan minuman ringan yang tidak mengandung alkohol, halal baik dari sisi proses maupun bahan baku, yang beranggotakan perusahaan-perusahaan produsen minuman ringan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan Nestle. PT Nestle Indonesia merupakan badan usaha perseroan terbatas atau PT yang merupakan bentuk perusahaan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha terbagi atas saham-saham. Struktur organisasi yang berlaku di PT Indonesia meliputi 2 bagian, yaitu struktur organisasi di kantor pusat dan kantor organisasi di setiap pabrik. Pemegang jabatan tertinggi di Nestle adalah seorang presiden direktur yang mengepalai divisi teknikal, divisi keuangan, divisi supply chain, divisi sumber daya manusia, divisi legal dan corporate affairs, divisi penjualan, divisi innovation, divisi dairy produk, divisi kopi dan PP Popularity Promotion Produk, divisi Conventionary, divisi Nestle Profesional, divisi Liquid Product, divisi pelayanan penjualan, serta divisi global.
Presiden direktur bersama masing-masing pimpinan divisi disebut sebagai manajemen komite atau maskom.